Bila ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh di dalam keheningan itu bisa dituliskan di admin, insya Allah kami balas. Mari kita buka bersama di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-49 tentang Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Coba kita hayati makna arti dari Al-Quran ayat Baqarah ayat yang ke-49 ini. Mari kita hayati, masukkan di dalam hati kita. Saya ulang lagi makna yang terpendam di dalamnya. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan mengikuti pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpahkan siksaan yang sangat amat berat kepadamu. Coba kita hayati, selama ini kita ditimpa siksaan, ujian yang berat dengan apa? Dengan apa-apa yang kita cintai, yakni hubbud dunya, cinta kepada dunia. Itulah ujian-ujian yang amat sangat besar di hati kita. Kita selama ini dipanasi dengan api-api dunia, persaingan-persaingan mencari dunia, kekhawatiran-kekhawatiran tentang dunia, kebanggaan-kebanggaan tentang dunia, merasa mulia karena memiliki dunia. Itulah cobaan-cobaan yang sangat amat berat dan pedih di hati kita. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Itu apa maknanya? Setan telah mengikat iman-imanmu kepada Tuhanmu. Sehingga setan membiarkan anak-anak lakimu, anak-anak perempuan agar tetap hidup. Agar apa? Agar lestari. Kita cinta kepada dunia dengan hawa nafsu ini. Jadi maknanya anak laki-lakimu yang disembelih, maknanya imanmu. Iman kita selama ini yang selalu mengaku-ngaku jadi Fir'aun, mengaku-ngaku jadi Tuhan di hati kita. Itulah anak laki-laki yang mati, yang disembelih. Iman yang terkubur, iman yang terbunuh oleh iblis dan setan. Karena iblis dan setan selalu menyesatkan kita dari jalan Tuhan. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan kita selama ini dibiarkan mencintai diri kita, dibiarkan mencintai badan kita, dibiarkan mencintai hawa nafsu kita, dan dibiarkan mencintai dunia dan semua urusan-urusan dunia daripada urusan Tuhannya. Agar kita tersesat dari jalan Tuhan, agar kita menjadi
berkumpul dengan setan di dalam panasnya api nerakanya Allah itu kapan? Bukan besok, ya sekarang inilah kita masuk di dalam nerakanya Allah yang berbahan bakar batu, yang keras lebih kerasnya batu dan badan ini. Ketika hidup dan badan telah kita renggut dari penguasanya, itulah neraka itu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Itu ujian. Maka dari itu bila kita menyadari, lekas-lekaslah hijrah. Lekas-lekaslah bangunkan jiwamu. Hadapkan jiwamu kepada Tuhanmu. Dari linas menuju lillah. Dari fana menuju bakobilah. Dari mati menuju bangkit kepada uripe Allah. Kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikannya. Jadi apa yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya, yakni diberi tongkat. Seperti yang ada di dalam baiat itu, untuk membelah lautan merah, untuk membelah lautan hawa nafsu yang selama ini selalu dipenuhi dengan laut merah, urusan-urusan dunia, najis. Dengan tongkat itu, dilemparkan tongkat itu sehingga membelahlah lautan merah itu menjadi ombak kanan dan ombak kiri. Kebaikan dan keburukan di sisi manusianya, di sisi hawa nafsunya. Maka dari itu kita lekaslah menyadari untuk hijrah dari kaumnya Fir'aun menjadi kaumnya Musa, menjadi kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni para nabi dan para rasul yang selalu membawa dan diutus untuk merisalahkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi jangan jadikan Tuhan dirimu di hatimu. Jadikanlah Tuhan yang mentuhani dirimu. Jadikanlah Tuhan yang menciptakan dirimu. Dengan cara apa? Dengan cara mematikan dirimu di hatimu. Tidak hidupkan dirimu di hatimu. Tidak kuasakan dirimu di hatimu. Maka itulah jalan agama kembali kepada Allah. Yang mana apa yang kita lewati di dalam kehidupan ini selalu dan selalu menuju lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Silakan dibuka agar kita sama-sama membacanya. Inilah perintah Allah kepada ciptaannya, kepada seluruh manusia lewat para nabi-nabinya, lewat para utusan-utusannya, lewat para rasul-rasulnya. Dan Allah perintahkan kepada kita semua sebagai makhluknya Tuhan untuk selalu kembali dan kembali kepada Tuhan. Jangan menunggu mati. Sekarang pun kita harus matikan hati kita. Maknanya jangan adakan dirimu di hatimu. Hanya Tuhanmu lah yang berkuasa atas dirimu di hatimu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimatnya ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal muslimun. Jadi seruan ini untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul adzim. Inilah bukti ayatnya bahwa kita diwajibkan kembali kepada Tuhan. Maknanya sembahlah Tuhanmu itu apa? Ya jangan jadi Tuhan dirimu di hatimu. Maka ketika kita sudah tidak menjadi Tuhan lagi diri kita di hati kita, ketika diri kita tidak wujud lagi diri kita di hati kita, ketika kita tidak hidup lagi diri kita di hati kita, melainkan sudah dipersembahkan semua kewujudan, semua kehidupan, semua kekuasaan kepada yang menciptakan seluruh manusia, maka itulah yang dimaksud Fir'aun masuk Islam. Kita yang dulunya jadi Fir'aun sudah masuk Islam. Kapan masuk Islamnya? Ketika dirimu sudah tidak jadi raja lagi di hatimu. Jadi sebenarnya Fir'aun yang secara syariat dulu itu waktu tenggelam mati sudah bertobat kepada Tuhannya. Akhirnya setelah kematiannya itulah tanda keselamatannya. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada lagi Fir'aunnya. Fir'aunnya sudah musnah, sudah kembali inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa? Karena semua ciptaan Allah kembali kepada Allah. Inilah bukti nyatanya panggung sandiwaranya Allah. Subhanallah, sungguh indah sekali kitab suci Al-Quran ini yang menunjukkan kita semua kepada kepulangan, kepada jalan husnul khotimah. Jadi sebelum mati kita sudah husnul khotimah. Sebelum menghadapi syakaratul maut kita mengadakan tiap waktu, tiap detik syakaratul maut kita sendiri lewat apa? Lewat mengheningkan cipta itu. Jadi mengheningkan cipta jangan hanya sebentar saja, 24 jam. Selama-lamanya. Itulah jalan husnul khotimah. Jadi untuk itu kita wajib belajar dan belajar terus untuk mengheningkan, untuk mengkiamatkan, untuk mensyakaratul mautkan jiwa kita di hati kita. Agar ketemu mati sebelum mati. Agar ketemu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Maknanya bila kita ingin ketemu dengan siapa yang lebih dekat dari diri kita sendiri, yakni ya putus urat nadimu, matikan dirimu, maka yang lebih dekat akan nyata bagimu, yakni Sang Dalang yang mendalangimu, yang menciptakanmu, yang menghadirkanmu, yang mewujudkanmu, dan yang menguasakanmu apapun itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah pula yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Berarti perbuatan Fir'aun dulu, yang dulu ceritanya itu perbuatan siapa? Apakah Fir'aun tidak kembali kepada yang menciptakan Fir'aunnya? Coba dihayati sendiri. Inilah yang dimaksud Fir'aun masuk Islam. Kita dulu nyembah diri kita, tapi sekarang
ketika kita belajar hening, dan hening ketika sudah menemukan keheningan itu, kita akan masuk ke dalam agama Tuhan, masuk ke dalam keadaman, masuk ke dalam ketidakwujudan, masuk ke dalam kegoiban sebagaimana dulu kita berada. Dulu kita berada di alam gaib, dulu kita berada di alam ketiadaan, dulu kita bermula dari hal yang tak dapat disebut, ya kembali ke awal mulanya. Itulah agama, itulah jalan pulang seluruh manusia. Agama apapun, aliran apapun, golongan apapun, kalau tahu tentang jalan kembali yang seperti ini, bakal selamat pasrah kepada yang menjadikanmu. Maka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Karena kita sudah dientas dari neraka. Karena kita sudah dientas dari cinta-cinta kepada diri kita. Dientas dari cinta-cinta kepada badan kita. Dientas dari cinta-cinta kepada seluruh urusan dunia ini. Itulah Jannatun Na'im, surganya Allah. Kapan? Ketika hatimu sudah tiada di hatimu. Ketika hatimu sudah tenang. Ketika jiwamu sudah tenang. Ketika sudah kau persembahkan hidup dan badan dan seluruh harta-hartamu, seluruh apapun yang kau cintai kepada Tuhan yang telah menjadikanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Di dalam surat Al-Baqarah lagi ayat yang 163. Mari kita simak bersama. Inilah agama itu, agamanya seluruh manusia. Ya ayyatuhan nas, ya ayyuhan nas, Tuhannya seluruh manusia. Tuhannya seluruh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi adanya kasih dan penyayang di dalam diri kita selama ini karena siapa? Karena ada uripe Allah. Sesungguhnya kasih dan sayang itu adalah rahasia Allah yang merahasiai setiap manusia. Karena manusianya yang menjadi Tuhan, maka manusianya buta dengan kasih sayang Tuhannya. Kasih sayang yang selama ini ada di hati kita, kita anggap kasih sayang diri kita sendiri. Kasih sayangnya iblis, kasih sayangnya hawa nafsu. Semua serba kadzib, bohongan. Apa buktinya? Mari kita buktikan. Ketika di suatu jalan kita bertemu dengan anak yatim piatu, di dalam hati kita merasa iba dan kasihan sehingga kita memberikan harta yang kita cintai, bersedekah, berderma kepada anak yatim piatu itu. Pasti di dalam hati kita terbesit, semoga amalku ini mendapatkan imbalan pahala dari Allah. Di dalam hati kita pasti terbesit, semoga amalanku ini mendapatkan keridhaan Allah. Pasti di dalam hati kita ini terbesit ketika kita berderma, semoga amalanku ini dibalas surga oleh Allah. Di dalam hati kita terbesit atas kasih sayang kita berderma kepada anak yatim piatu tadi, kita mengharapkan agar apa yang kita sedekahkan menjadi
kembali berlipat ganda kepada saya. Agar aku menjadi orang yang mulia. Agar aku menjadi orang yang kaya raya atas kedermawananku ini. Pasti di dalam hati kita ada bunyi begitu. Kenapa? Karena kasih sayang yang terbentuk saat itu bukan kasih sayangnya Allah yang tanpa batas, yang tanpa imbalan, yang selalu ikhlas, tidak mengharap apa-apa. Akan tetapi selama ini kita mengharap sesuatu dari amal apapun yang kita kerjakan. Itu maknanya bagaimana? Itulah yang dimaksud karena kita selama ini jadi Tuhan daripada dituhani Tuhan selama ini. Seolah-olah semua perbuatan itu kita yang menciptakan, yang mewujudkan atas kasih sayang kita sendiri. Coba kalau kita tidak hidup, kalau kita mati, adakah kasih sayang? Kedermawanan milik siapa? Nah, jadi bagi hamba Allah yang sudah kembali hatinya kepada Tuhannya, ketika berderma di dalam hatinya tak ada kerentak apapun, tidak ada berharap apapun, tidak berharap pahala, tidak berharap surga, tidak berharap menjadi amalan yang mulia, tidak berharap imbalan yang lebih banyak dari yang disedekahkan, tidak mengharap jadi kaya, tidak berharap jadi alim, dan tidak ada harap apapun. Kenapa? Karena bukan manusianya yang mengerjakan lagi. Karena itulah hakikatnya kasih sayang Tuhannya ketika manusianya di hatinya sudah kembali kepada Tuhannya. Seperti para nabi dan para rasul. Sudah diabadikan di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar. Itulah salah satu bukti ayatnya bahwa Muhammad itu tidak bisa apa-apa. Bahwa diri kita tidak bisa apa-apa. Tidak punya sifat apa-apa. Tidak bisa aktivitas apa-apa. Itulah yang manusia yang kembali kepada Tuhan yang mentuhani manusianya. Akan tetapi selama ini kan kita yang menjadi Tuhan. Sementara Tuhannya tak ada. Sementara Tuhannya goib di hati kita. Itulah Fir'aun yang berkuasa di dunia. Maka dari itu pelajaran-pelajaran tentang hikmah ini agar kita supaya kembali ke jalan Allah. Fir'aun masuk Islam di dalam persyahadatan yang mana syahadat itu ya Allah sendiri yang menyaksikan dirinya dan yang menyaksikan seluruh ciptaan-ciptaannya ketika manusia sudah tak bisa bersyahadat lagi. Fir'aun sudah tenggelamkan, sudah tak bisa bersyahadat lagi. Kepada dirinya sudah tak bisa bersyahadat. Kepada Tuhannya sudah tak bisa bersyahadat. Kenapa? Karena Fir'aun sudah kembali mati ke alam asalnya. Asalnya mati, ya mati. Itulah yang dimaksud Fir'aun masuk Islam. Matikan dirimu sebelum matimu. Itulah yang dimaksud Fir'aun masuk Islam. Yakni hawa nafsu yang sudah taubat dari faksa wal mungkarnya. Mari kita lihat kembali di dalam surat An-Nisa. Kita buka surat An-Nisa ayat yang ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima.
yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik. Ketika di dalam hati kita Allahnya goib, yang wujud, yang nyata, yang jadi Tuhan masih hawa nafsu kita. Itulah dosa yang tak diampuni. Bagaimana mungkin kita bisa sholat dan ibadah sementara kita masih kafir, sementara kita masih jadi Fir'aun. Ya tak diterima semua itu, hanya angan-angan doang. Maka dari itu untuk masuk ke dalam kembali kepada Allah ya harus awaluddin ma'rifatullah. Awal sebuah agama jalan kembali kepada Allah ya harus ma'rifat, ya harus tahu kepada siapa yang menciptakannya, siapa Tuhan yang selama ini telah mewujudkan dirinya. Kita lanjutkan. Artinya, dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Jika hati kita sudah tidak syirik lagi, kembali kepada Allah, maka hancurlah semua dosa-dosa itu. Itu bagi siapa? Itu bagi yang dia kehendaki. Hanya orang-orang yang dikehendaki. Orang-orang yang menjadi golongan para nabi dan para rasul. Orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul. Ati'allah wa ati'ur rasul. Barang siapa ikut kepada Tuhannya, barang siapa mentaati Tuhannya, maka ia wa ati'ur rasul, maka ia akan jadi rasul-rasulnya Allah, akan menjadi utusan-utusannya Allah, akan menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Jadi taubat jadi rasulnya hawa nafsuni dewi. Taubat dari rasulnya setan. Taubat dari utusan setan. Taubat dari pesuruh-pesuruh setan yang selama ini selalu menjauhkan diri kita kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Astaghfirullahaladzim. Jadi siapakah Fir'aun itu? Fir'aun itu dialah yang selalu berbuat dosa yang besar, menjadi Tuhan di hatinya. Siapa dia? Ya diri kita sendiri selama ini. Maka dari itu di paparan uripe Allah ini tak ada golongan apapun, tak ada aliran apapun, yang ada hanya memurnikan kembali ajaran-ajaran para nabi dan para rasul, yakni pelajaran hati. Babakan syariat itu mengikuti hati. Bila hatinya bersih, maka bersihlah semua syariatnya. Bila hatinya kotor, maka kotorlah semua syariatnya. Bila yang jadi Raja Fir'aun, ya najis semua syariatnya. Bila yang jadi Raja Allah, maka semua akan maha suci, kembali suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diri kita, khususnya diri saya dan kita semua yang mendengarkan paparan di uripi Allah ini akan mendapatkan hidayah, kehendak dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama belajar, tidak ada sekatan antara guru dan murid, kita hanya bersahabat lewat uripe Allah ini, agar kita bersama-sama berpegangan tangan berjalan di dalam fisabilillah. Apa jalan fisabilillah itu? Dudukmu sudah duduknya fisabilillah, jalan Allah, kembali pulang kepada Allah, itulah lillah. Berdirimu sudah lillah, membaca Al-Quranmu sudah lillah, sholatmu sudah lillah, bekerjamu sudah lillah, makanmu sudah lillah, tidurmu sudah lillah, semua apa urusan-urusanmu sudah lillah. Maka itulah yang dimaksud kita telah dituhani oleh Allah. Itulah yang dimaksud Fir'aun masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah gemakan di dalam hati kita
Salawat dolimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.